Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas perilaku konsumen A, ingin mempresentasikan tentang Group Influence and Social Media. Selanjutnya. Nah, berikut ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Mega Suryanti, NRP 045, ada Rania Kirana Sakina, NRP 054, kemudian ada Elvandi Devanugraha, NRP 062, terus ada saya, Muhammad Andi Rizky, NRP 8, kemudian ada Faruzita Firdaus, NRP 079, ada juga Muhammad Aristo, NRP 096, kemudian ada Dava Arsi Mazaya, NRP 106, dan ada Igusti Bagus Ananta AL, NRP 116. Nah, yang pertama terkait grup atau kelompok. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga manusia bergabung dalam sebuah kelompok. Tentunya sebagai anggota kelompok, manusia umumnya akan mencoba beradaptasi dan menyenangkan orang lain. Keinginan dalam beradaptasi ini menjadi motivasi utama bagi perilaku konsumsi di kegiatan sehari-hari. Adanya perilaku konsumsi ini juga menjadi alasan bagi salah satu produsen motor terkemuka di dunia, yaitu Harley Davidson, untuk membangun citra perusahaan melalui kelompok. Penerbit American Iron, sebuah majalah industri, mengamati, Anda tidak membeli Harley karena itu adalah sepeda yang unggul, akan tetapi Anda membeli Harley untuk menjadi bagian dari keluarga Anda. Nah, dapat 4 jenis grup, yaitu yang pertama ada kekuatan sosial, yang kedua kelompok referensi, yang ketiga kesesuaian, dan yang keempat komunitas merek. Nah, kelompok kekuatan sosial ya. Dalam kekuatan sosial itu ada 6. Yang pertama ada kekuasaan rujukan, yaitu jika seseorang mengagumi kualitas seseorang atau kelompok, ia akan mencoba meniru perilaku rujukan kelompok tersebut. Contohnya adalah dalam pilihan mobil. Kemudian ada kekuatan informasi. Seseorang yang memiliki kekuatan informasi hanya karena dia mengetahui sesuatu yang ingin diketahui orang lain. Kemudian ada tenaga ahli. Ini contohnya itu robotika Amerika Serikat mendaftarkan mendiang fisikawan Inggris Stephen Hawking untuk mendukung modemnya. Kemudian ada kekuasaan yang sah. Seseorang memberikan kekuasaan berdasarkan kesepakatan sosial seperti wewenang polisi dan dokter. Terus ada kekuatan penghargaan. Seseorang atau kelompok dengan sarana untuk memberikan penguatan positif memiliki kekuatan penghargaan. Dan yang terakhir ada kekuatan koersif. Seseorang menggunakan kekuatan koersif ketika kita mempengaruhi seseorang karena intimidasi sosial atau fisik. Selanjutnya boleh. Nah, selanjutnya adalah kelompok referensi. Kelompok referensi merupakan individu atau kelompok aktual atau imajiner yang secara signifikan memengaruhi evaluasi, aspirasi, atau perilaku individu. Penelitian tentang program berhenti rokok dengan kuat menggambarkan dampak dari kelompok referensi ini. Studi ini menemukan bahwa perokok cenderung berhenti secara bergiliran. Ketika satu orang berhenti, ini menciptakan efek riak yang memotivasi orang lain di jaring sosialnya untuk melepaskan tongkat kematian tersebut. Motivasi untuk menjauhkan diri dari kelompok referensi negatif bisa sama kuatnya atau lebih kuat daripada keinginan untuk menyenangkan kelompok positif. Oleh sebab itu, iklan terkadang menampilkan orang yang tidak diinginkan yang menggunakan produk pesaing. Nah, kemudian ada jenis kesesuaian. Terdapat 6 jenis kesesuaian. Yang pertama, tekanan budaya, yakni budaya yang berbeda memberikan dorongan konformitas ke tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Ada lagi takut akan penyimpangan, yaitu individu mungkin memiliki alasan untuk percaya bahwa kelompoknya akan menerapkan sanksi untuk menghukum perilaku yang salah. Yang ketiga, adanya komitmen. Semakin banyak orang yang berdedikasi pada suatu kelompok dan menghargai keanggotaan mereka di dalamnya. Kemudian ada kebulatan suara dan keahlian. Seiring kelompok memperoleh kekuasaan, maka kepatuhan kelompok tersebut akan meningkat. Kemudian ada kerentanan pengaruh. Nah, sifat kerentanan ini terhadap pengaruh antar pribadi yang mengacu pada kebutuhan individu yang dibutuhkannya. Serta yang terakhir yaitu isyarat lingkungan, yaitu suatu penelitian menunjukkan bahwa orang lebih cenderung menyesuaikan diri ketika membuat keputusan di ruangan yang lebih hangat. Nah, yang terakhir adalah komunitas merek. Komunitas merek merupakan sekelompok konsumen yang berbagi serangkaian hubungan sosial berdasarkan penggunaan atau minat pada suatu produk. Di hampir semua kategori dapat ditemukan komunitas merek yang bersemangat. Sebagai contoh termasuk Tricom Ergo Audrey, yaitu peralatan internet yang dihentikan, ada Apple Newton, dilanjutkan asisten digital pribadi, ada BMW Mini mobil, serta Garmin, yaitu perangkat GPS. Peneliti menemukan bahwa orang yang berpartisipasi dalam acara ini merasa lebih positif tentang produk sponsor sebagai hasilnya. Dan ini meningkatkan loyalitas merek. Mereka cenderung memaafkan kegagalan produk atau penyimpangan dalam kualitas layanan
dan mereka cenderung tidak beralih merek bahkan jika mereka mengetahui bahwa produk pesaing sama baiknya atau lebih baik. Selanjutnya itu role in a group. Jadi di dalam sebuah grup biasanya terdapat beberapa peran-peran. Yang pertama itu inisiator. Inisiator itu merupakan orang yang memberikan ide atau mengidentifikasi sebuah kebutuhan. Influencer. Influencer itu orang yang mencoba untuk merubah lahir dari decision making. Yang ketiga, buyer. Buyer itu orang yang melakukan pembelian, tetapi buyer tidak menggunakan produk tersebut. Yang keempat, user. User itu orang yang mengkonsumsi produk atau jasa tersebut. Lalu yang terakhir itu gatekeeper. Orang yang mencari informasi dan mengontrol alur informasi dari sebuah produk. Selanjutnya itu how does B2B decision making compare with consumer decision making. Jadi terdapat beberapa perbedaan saat membandingkan decision making antara perusahaan dengan individu. Biasanya decision making yang dilakukan oleh perusahaan itu melibatkan banyak orang, kemudian dalam organisasi biasanya menggunakan sebuah teknik dalam melakukan decision making. Lalu juga dalam sebuah perusahaan decision making yang dilakukan itu biasanya lebih beresiko. Proses decision making dalam sebuah organisasi bergantung pada pembeliannya. Sama dengan individu, keputusan membeli yang lebih kompleks, baru atau beresiko. Usaha yang dilakukan menjadi lebih banyak. Kemudian ini adalah tipe dari organizational buying decision. Jadi yang pertama itu ada strike buy. Jadi strike buy itu keputusannya dilakukan berdasarkan kebiasaan atau habitual decision making. Contohnya itu saat inventory sudah mencapai level reorder, maka perusahaan akan melakukan reorder yang vendor biasanya menerima pesanan dari perusahaan tersebut. Dalam strike buy tidak banyak keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Risiko pada pembelian strike buy itu biasanya low, lalu buyers involvement-nya otomatis reorder. Lalu yang kedua itu modified rebuy. Jadi modified rebuy ini melibatkan pengambilan keputusan yang terbatas. Itu terjadi ketika sebuah organisasi ingin membeli kembali produk atau layanan, tetapi juga ingin membuat beberapa modifikasi kecil. Satu atau beberapa orang mungkin akan membuat keputusan akhir. Risiko pada modified rebuy itu low to moderate, lalu buyers involvement-nya itu one or a few. Lalu yang terakhir itu annuitas. Jadi annuitas ini melibatkan pemecahan masalah yang luas. Annuitas ini terjadi saat perusahaan itu belum pernah mengalami hal yang serupa. Saat mengambil keputusan seringkali ada resiko serius. Saat melakukan buying decision, mereka biasanya mengumpulkan banyak informasi sebelum mereka mengambil keputusan. Lalu B2B e-commerce. B2B e-commerce ini mengacu pada interaksi internet antara dua atau lebih bisnis atau organisasi. Hal ini termasuk pertukaran informasi, produk, layanan, atau pembayaran. Salah satu teknik decision making yang dilakukan pada sebuah organisasi yaitu prediction market. Strategi ini menegaskan bahwa sekelompok orang dengan pengetahuan tentang suatu industri merupakan prediktor masa depan yang lebih baik daripada mereka sebagai individu. Lalu agile marketing. Jadi agile marketing ini merupakan sebuah strategi marketing di mana strategi ini mengacu pada penggunaan data dan analitik untuk terus mencari peluang atau solusi yang menjanjikan untuk masalah secara real time, menyebarkan tes dengan cepat, mengevaluasi hasil, dan mengulangi dengan cepat. Terus sebuah perusahaan melakukan strategi ini yaitu perusahaan membentuk sebuah tim elit di mana tim tersebut melakukan pekerjaan tidak melakukan pekerjaan keseharian. Misi tim tersebut yaitu menjalankan sebuah eksperimen cepat yang dirancang untuk dapat memberikan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada di intimate corporation atau family decision making atau pengambilan keputusan dalam keluarga. Pertama, bagaimana keluarga mengambil keputusan yaitu dengan 4 poin, yaitu melihat interpersonal need, yaitu kebutuhan-kebutuhan seseorang dalam keluarga tersebut. Yang kedua ada product involvement and utility, yaitu sejauh mana seseorang menggunakan produk untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Yang ketiga ada responsibility, yaitu melihat dari sisi pemeliharaan, pembayaran, dan perawatan. Seperti contohnya di saat dalam satu keluarga memutuskan untuk memiliki hewan peliharaan. Yang keempat ada power, yaitu bagaimana anggota keluarga mempengaruhi anggota keluarga lain. Next. Ini ada pengambilan keputusan dari sisi wife atau ibu atau istri, yaitu peran ibu, istri atau wanita dalam keluarga ketika mereka lanjut untuk bekerja keluar rumah, maka mempengaruhi keputusan pembelian di rumah tangga yang juga meningkat. Tentu saja wanita membayar harga untuk peran yang ditingkatkan ini.
ibu yang bekerja sering struggling dengan juggling lifestyle, yaitu konflik antara motherhood dan profesionalisme di luar keluarga. Selanjutnya ada husband, yaitu pria atau suami. Semakin banyak ibu atau istri yang bekerja di luar rumah, maka mendorong ayah atau suami untuk tinggal di rumah dan menjadi stay at home dad. Di sini mempengaruhi pengambilan keputusan keluarga, juga seperti belanja kebutuhan sehari-hari, dan bahkan sampai mainan anak-anak yang dipengaruhi juga oleh para ayah. Next. Kemudian ada word of mouth communication. Next. Word of mouth adalah salah satu informasi tentang produk yang dikirimkan ke satu individu ke individu lain. Word of mouth ini cenderung lebih andal dan dapat dipercaya daripada pesan dari saluran pemasaran yang lebih formal, karena informasi tersebut didapatkan dari berita orang yang dikenal. Tidak seperti iklan, word of mouth ini sering datang dengan tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan rekomendasi. Seseorang dapat terlibat dalam word of mouth karena melakukan hal seperti memuji seseorang atas pakaiannya dan menanyakan di mana dia membelinya, kemudian merekomendasikan restoran baru ke seorang teman dan mengeluh kepada tetangga tentang perlakuan buruk yang didapatkan di blog. Next. Selanjutnya ada buzz building marketing. Buzz marketing ialah upaya pemasaran yang dilakukan dengan cara mendengungkan produk, barang, atau jasa yang dijual secara masif. Nantinya produk yang akan ditawarkan di pasaran melalui seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Biasanya dimulai dari buzzer atau influencer yang memiliki banyak pengikut di sosial media. Kelebihan buzz marketing ini dapat menaikkan citra dan branding suatu produk secara masif, kemudian mudah untuk dilakukan dan luas jangkauannya karena bisa menggunakan fasilitas internet dan sosial media. Untuk kekurangan buzz marketing sendiri, buzz marketing bergantung pada trigger atau pemicu awal agar menghasilkan dampak yang signifikan. Tanpa adanya trigger ini cukup sulit bagi buzz marketing. Yang kedua, ada biaya yang tidak murah, terlebih jika seseorang tersebut sudah memiliki banyak pengikut. Next. Kemudian ada sisi negatif dari word of mouth, yaitu meskipun word of mouth adalah senjata yang ampuh untuk memasarkan produk, sayangnya metode ini adalah salah satu strategi yang harus diperhatikan kembali oleh pemasar, karena strategi tersebut seperti pedang bermata dua yang memotong dua arah. Konsumen cenderung mempertimbangkan kata-kata negatif dari mulut ke mulut daripada komentar positif. Terutama ketika kita mempertimbangkan produk atau layanan baru, kita cenderung lebih memperhatikan informasi negatif daripada informasi positif yang kemudian kita memberitahu kepada orang lain tentang pengalaman buruk kita. Penelitian menunjukkan bahwa metode ini dapat mengurangi kredibilitas iklan perusahaan dan mempengaruhi konsumen sikap terhadap suatu produk dan niat untuk membelinya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah opinion leadership, di mana seseorang yang mengetahui betul tentang produk dan pendapatnya sangat didengar oleh orang lain secara serius. Dan hal ini dapat mengaruhi attitude maupun perilaku seseorang dalam membeli suatu produk. Nah, di sini opinion leader itu memiliki karakteristik yang pertama, secara teknis sudah kompeten, sehingga mereka memiliki kekuatan ahli. Dan kemudian mereka dapat menyaring, mengevaluasi, dan mensintesis informasi produk dengan cara yang tidak bias, sehingga mereka memiliki kekuatan pengetahuan. Dan mereka aktif secara sosial dan secara terhubung dalam komunitas mereka. Kemudian mereka cenderung memegang jabatan di kelompok komunitas dan klub, dan mereka aktif, sehingga seringkali opinion leader ini menggunakan kekuasaan yang sah dengan berdasarkan status sosial mereka. Kemudian mereka juga cenderung mirip dengan konsumen dalam hal nilai maupun keyakinan mereka, sehingga mereka memiliki kekuatan referensi tertentu. Dan opinion leader ini dibagi sesuai minat atau keahlian mereka dalam suatu kategori produk. Dan mereka lebih meyakinkan sejauh mereka homofil daripada heterofil. Dan di sini
Homofil mengacu pada sejauh mana sepasang individu dalam hal pendidikan, sosial, status, dan keyakinan. Dan opinion leader ini yang efektif cenderung sedikit lebih tinggi statusnya dan pencapaian pendidikannya daripada mereka yang dipengaruhi, tetapi tidak terlalu tinggi untuk kelas sosial yang berbeda. Nah, opinion leader ini seringkali termasuk yang pertama dalam memberi suatu produk baru, sehingga mereka menyerap banyak resikonya. Dan pengalaman ini dapat mengurangi ketidakpastian bagi konsumen lainnya yang memang kurang berani. Dan lebih jauh lagi, sedangkan komunikasi yang disponsori oleh perusahaan cenderung berfokus secara eksklusif pada aspek positif suatu produk. Dan untuk praktik langsung pengalaman dari opinion leader dapat membuat mereka lebih mungkin untuk memberikan informasi secara positif dan negatif tentang kinerja produk. Oleh karena itu, opinion leader lebih disebut dengan kredibel. Nah, selanjutnya ada two-step flow model of influence, di mana ini merupakan sekelompok kecil influencers yang menyebarkan informasi dapat mengaruhi opini dari sejumlah orang banyak. Dan influence network sendiri, pengaruhnya kurang didorong oleh orang-orang yang berpengaruh dan lebih banyak oleh interaksi di antara mereka yang mudah terpengaruh. Dan mereka mengkomunikasikan informasi dengan penuh semangat kepada satu sama lain. Dan mereka juga berpartisipasi dalam dialog dua arah dengan pemimpin opini sebagai pengaruh dari jaringan pengaruh. Dan kemudian information cascades, di mana muncul dari suatu percakapan tersebut yang terjadi ketika sepotong informasi dapat memicu urutan interaksi. Dan selanjutnya ada karakteristik dari opinion leader sendiri, yaitu opinion leader aktif secara sosial. Kemudian mereka sadar akan penampilan dan narsistik, yaitu mereka sangat menyukai diri sendiri dan lebih cenderung egois. Kemudian mereka terlibat dalam rock culture. Dan mereka adalah pembaca berat majalah seperti Playboy dan Sports Illustrated. Dan mereka cenderung juga memilih lebih banyak, dan mereka cenderung memiliki lebih banyak pakaian dan gaya yang lebih luas daripada yang lainnya. Dan kemudian opinion leader ini sudah expert sehingga memiliki evaluasi yang tidak bias. Kemudian mereka juga memiliki kesamaan dengan orang yang akan dipengaruhi, serta opinion leader sendiri yang menjadi pembeli pertama untuk suatu produk baru. Kemudian yang berikutnya ada market mavens, di mana market mavens ini terlibat secara aktif dalam penyampaian informasi pasar dari semua jenis. Dan mereka menyukai belanja dan menyadari apa saja yang memang terjadi di pasaran. Kemudian mereka memiliki pengetahuan menyeluruh tentang bagaimana dan di mana untuk mendapatkan suatu produk. Nah, selanjutnya ada the surrogate consumer, di mana perantara pemasaran yang disewa untuk memberikan masukan ke dalam keputusan pembelian. Dan konsumen seringkali melepaskan kendali atas fungsi dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti desain interior, pialang saham, pembeli profesional, sampai dengan konsultan perguruan tinggi. Selanjutnya itu ada produk curators. Beberapa market cerdas secara proaktif mencari influencer untuk membantu mereka mengidentifikasi apa yang harus mereka tawarkan kepada pelanggan mereka. Para influencer seringkali menyertakan rekomendasi tentang cara menggunakan barang tersebut dan bahkan mungkin berbagi cerita tentang bagaimana mereka menggunakannya dalam kehidupan mereka sendiri. Hal tersebut dapat membantu perusahaan dalam memasarkan produk yang mereka jual. Next. Selanjutnya itu bagaimana kita menemukan seorang opinion leaders. Ada beberapa cara, salah satu yaitu self-designation. Teknik yang paling umum digunakan untuk mengidentifikasi pemimpin opini adalah dengan bertanya konsumen individu apakah mereka menganggap diri mereka sebagai pemimpin opini. Salah satu caranya dengan menggunakan survei. Kita harus melihat hasil dari survei yang menemukan pemimpin opini yang ditunjuk sendiri dengan berbagai skeptisisme, karena beberapa orang memiliki cenderung untuk meningkatkan kepentingan dan pengaruh mereka sendiri. Next. Cara yang kedua yaitu sosiometri atau Kevin Bacon Phenomenon. Metode sosiometri melacak pola komunikasi di antara anggota kelompok. Teknik-teknik ini memungkinkan peneliti untuk memetakan interaksi secara sistematis di antara anggota kelompok. Metode ini adalah yang paling tepat, tetapi sulit dan mahal untuk diimplementasikan karena melibatkan studi interaksi yang dekat pola dalam kelompok kecil. Teknik ini paling cocok digunakan pada lingkungan sosial yang tertutup dan mandiri seperti rumah sakit, penjara, pangkalan militer, yang dimana sebagian besar orangnya terisolasi dari jaringan sosial lainnya. Teknik ini sosiometri tidak hanya melihat siapa yang
berbicara kepada siapa, melainkan mereka juga mempertimbangkan jenis hubungan di antara anggota jaringan sosial tersebut. Next. Lalu yang selanjutnya itu ada social media, the horizontal revolution. Jadi mengapa social media itu disebut dengan revolusi horizontal? Dikarenakan komunikasi tidak lagi hanya mengalir dari atas ke bawah dari perusahaan dan media mapan, tetapi mengalir melintasi pengguna biasa melalui social media. Media sosial ini merupakan sarana komunikasi online, penyampaian, kolaborasi, dan pembudidayaan antara yang saling berhubungan dan jaringan orang, komunitas, dan organisasi yang saling bergantung yang ditingkatkan dengan kemampuan teknologi dan mobilitas. Dan platform media sosial memungkinkan sebuah budaya, partisipasi, kemampuan untuk berinteraksi secara bebas dengan orang lain, perusahaan, dan organisasi, kemudian juga membuka akses ke tempat-tempat yang memungkinkan para pengguna untuk berbagi konten dan kekuatan untuk membangun konten orang lain dari konten sendiri dari sudut pandang yang unik. Lalu yang selanjutnya ini ada online social networks and brand communities. Jadi setiap online platform itu seperti Facebook, Pinterest, atau Twitter terdiri dari jaringan sosial, yakni kumpulan node yang relevan secara sosial yang dihubungkan oleh satu atau lebih banyak relasi. Dan node ini adalah anggota jaringan, misalnya lebih dari 1 miliar pengguna Facebook yang terhubung satu sama lain. Dan kemudian jaringan sosial terkadang disebut dengan grafik sosial, meskipun istilah ini juga dapat merujuk pada diagram interkoneksi unit dalam jaringan. Kemudian yaitu flows yang terjadi antara node. Jadi flows ini merupakan pertukaran sumber daya, informasi, atau pengaruh di antara anggota jaringan. Lalu kemudian komunitas online yang sukses itu memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu pertama, mereka ini memiliki standards of behavior, jadi aturan yang menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh anggota situs. Kemudian yaitu member contributions, jadi proporsi pengguna yang sehat itu perlu menyumbangkan konten. Kalau tidak seperti itu, maka situs itu akan gagal menawarkan materi baru dan pada akhirnya lalu lintas itu akan melambat. Kemudian yaitu network effects. Jadi itu kualitas situs meningkatkan seiring dengan jumlah pengguna yang meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu degree of connectedness. Jadi itu kelompok yang kuat bersifat kohesif atau kompak. Hal ini berarti setiap anggota itu mengidentifikasi secara kuat dengan satu sama lain dan sangat termotivasi untuk tetap saling terhubung. Lalu di sini merupakan salah satu representasi grafik dari lingkungan jaringan oleh salah satu orang di Facebook. Lalu selain social media ada yang namanya social games. Jadi social game itu adalah sebuah game multiplayer yang kompetitif dan juga goal oriented dengan aturan terdefinisikan mengenai engagement dan juga konektivitas online antar komunitas pemainnya. Lalu bisa kita lihat di samping itu ada contohnya kayak Angry Birds, Candy Crush, atau Mobile Legends. Jadi mereka menggunakan semacam leaderboards dan juga achievement badge supaya bisa melihat seberapa jago mereka main game. Seperti itu. Lalu ada basic dimensions of social games. Yang pertama adalah game platform. Jadi di mana sebuah game dimainkan seperti sistem perangkat kerasnya. Apakah dari game konsol seperti PS3 atau kayak PC, handphone, PSP, Nintendo DS, Xbox, dan juga yang lainnya. Lalu ada mode di mana bagaimana pemain merasakan pengalaman dalam dunia game, apakah single player ataupun multiplayer. Lalu ada milieu, tampilan sifat visual sebuah game, apakah fantasi, science fiction, horror, dan sebagainya. Lalu ada juga genre, yaitu metode bermain sebuah game, apakah game tersebut game simulasi, aksi, ataupun role playing. Lalu ada digital word of mouth. Jadi yang pertama ada namanya viral marketing, di mana sebuah organisasi memotivasi pengunjungnya untuk menyebarkan konten online kepada teman-temannya sehingga pesan marketing yang disampaikan dapat tersebarkan dengan cepat, dapat viral. Lalu ada konten marketing di mana mengajak customers untuk datang ke situs dengan menyediakan value yang berupa konten edukasi dan juga menghibur customers daripada memberikan ads yang terlalu banyak. Lalu ada juga haul videos dan unboxing. Jadi
untuk haul videos ini, ada video yang meliputi seseorang yang mereview produk-produk yang telah dia beli, dan juga unboxing itu video di mana mereka membuka suatu produk, melepaskannya dari packaging, dan juga merakit bagian-bagian yang mungkin terpisah. Lalu dari viral marketing tersebut kita mendapatkan sebuah fenomena yang bernama megaphone effect. Jadi bagaimana bloggers membangun sebuah kesan dengan membagikan pendapat dan juga pandangan mereka tentang sesuatu yang sedang tren ataupun tidak kepada para pembaca. Lalu ada pula dispreferred market effect, jadi fenomena di mana unggahan online bersifat negatif terhadap suatu produk dapat membuat penulis terlihat kasar dan judgmental. Jadi biasanya influencer itu menambahkan seperti saya tidak bermaksud jahat, namun saya merasa bahwa produk ini bla 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 agar tidak terlihat begitu judgmental. Lalu ada influencer marketing di mana mereplika fenomena cool kid di sekolah. Jadi orang-orang penasaran apa yang influencer tersebut pakai, makan, baca, dengarkan, dan seterusnya. Lalu influence impressions, jadi power users memiliki kemampuan untuk memengaruhi kesan orang lain terhadap sesuatu hal, dan juga keputusan membeli mereka secara langsung maupun tidak. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.